Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial. Belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini saya ada handphone Infinix Hot 9 Play dan kasusnya bisa kita lihat bersama-sama di sini. LCD-nya ini retak dan kemudian gelap, tidak bisa menampilkan gambar lagi. Oke, dan kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial sederhana saja buat teman-teman pemula. Bagaimana caranya mengganti LCD pada Infinix Hot 9 Play ini. Untuk LCD-nya sendiri di sini saya sudah siapkan. Ini kualitas yang standar saja. Oke, dan kemudian ini kita amankan saja dulu untuk LCD-nya. Dan kemudian kita lanjut untuk mengeksekusinya. Oke, sampai di sini kita tinggal bongkar saja ya handphonenya. Kita bisa keluarkan dulu SIM tray-nya seperti biasa dan kemudian kita segera bongkar. Jadi buat teman-teman pemula khususnya di sini kita belajar cara mengganti LCD pada Infinix Hot 9 Play. Kita congkel dulu untuk backdoor-nya dan ini cukup mudah, menggunakan kuku saja sudah terlepas seperti ini ya untuk melepas backdoor-nya. Kemudian di sini ada beberapa baut di bagian atas, di bagian bawah. Ini harus kita lepaskan semua karena nanti kita juga harus mengetes untuk chargerannya ya. Karena pada Infinix Hot 9 Play ini untuk fleksibelnya itu menyatu antara fleksibel LCD dan fleksibel boot bawah. Kita lepaskan dulu semua bautnya. Ya, untuk bagian bawah juga kita lepaskan. Jadi fleksibel boot bawah atau fleksibel konektor casnya itu menyatu dengan fleksibel LCD ya. Jadi nanti kita harus pastikan juga bahwa handphonenya juga bisa mengecas ya, seperti itu. Kita lepaskan untuk yang bagian atas, ini pinjernya kita lepaskan. Ada satu baut lagi di sebelah pinjer atau di bawah pinjer bisa kita lepaskan. Kemudian kita tinggal lepaskan penutup mesinnya seperti ini. Caranya cukup mudah ya. Kemudian kita lepaskan konektor baterainya. Lalu kita fokus di bagian bawah, kita lepaskan fleksibelnya ya. Dan kemudian fleksibel LCD juga. Lalu di sini kita akan tes dulu, kita akan coba LCD-nya ya. Fungsi dari chargerannya, kemudian gambarnya, lalu fungsi dari touchscreen-nya. Ya, ini. Jadi fleksibelnya itu menyatu dengan fleksibel boot bawah ya. Kita akan coba cas dulu, kita coba kabel casan ya. Jadi kita akan colokan di sini, kemudian colokan adapternya kita tidak colokan dulu, kita taruh seperti ini, lalu kita tes atau kita pasang fleksibel LCD-nya ya. Jadi agar nanti ketika ada masalah itu bisa kita retur ya, selagi segelnya ini tidak rusak. Maka dari itu kita harus tes semua. Nah, ini fleksibel ini harus kita pasang karena ini menghubungkan ke papan casan ya. Kita coba colok casan dulu, pasang baterainya, pastikan bisa mengecas. Kita tunggu. Oke, sudah ada logo petirnya ya, berarti sudah aman, sudah bisa mengecas. Kemudian kita bisa nyalakan saja, kita akan tes LCD-nya ya, dari segi warnanya, kebersihan LCD-nya, kemudian kecerahannya, lalu fungsi dari touchscreen-nya. Jadi kita harus tes semua sebelum kita lem secara permanen agar segelnya tidak rusak. Ketika terjadi masalah, ada yang error, bisa kita retur kembali ke toko dimana kita belanja. Oke, ini menggunakan password ya. Kita masukkan dulu passwordnya, kemudian kita tes ya. Oke, tunggu sebentar, kita tes dulu fungsi dari touchscreen-nya. Untuk gambarnya bagus ya, kebersihannya juga bagus. Kemudian kita coba keyboardnya, mantap. Untuk touchscreen-nya aman, dan kemudian apalagi ya, kita tes saja ya sampai puas ya, kita pastikan semuanya normal.
Untuk casannya tadi sudah bisa mengecas dan ini sudah bisa dipastikan mantap. Kita lepaskan dulu untuk casnya ya, kita lepaskan, kemudian kita matikan dulu ya, seperti ini. Lepaskan soket baterainya, soket LCD-nya, dan pelan-pelan jangan lupa bagian bawah soketnya kita lepaskan. Oke, amankan kembali LCD-nya, kemudian kita lanjut. Oke, di sini kita tinggal kita bisa lepaskan baterainya ya. Kita congkel saja karena fleksibelnya ada di bawah baterai, jadi kita harus melepas baterainya seperti ini. Dan ini memang handphonenya sudah pernah dibongkar ya, jadi baterainya tidak lengket-lengket amat untuk lemnya. Dan LCD-nya juga kelihatan sudah pernah diganti dan sudah tidak original lagi ini LCD-nya. Oke, kemudian kita lepaskan LCD-nya, kita panasi dulu ya. Seperti biasa kita gunakan blower, kita panasi dulu agar LCD-nya ini mudah terlepas. Ya, walaupun LCD-nya ini sudah rusak ya, tetapi kalau lebih mudah dilepaskan harus kita panasin ya. Oke, kita congkel saja, kita congkel paksa saja ya, karena memang LCD-nya sudah rusak dan ingin kita ganti ya. Seperti ini kita main kasar saja tidak masalah ya. Memang LCD-nya sudah tidak original ya, sudah pernah diganti. Kelihatan banget ini lemnya belepotan ya, bekas pemasangan LCD yang dulu. Jadi oke, dan di sini ada saringan speaker ya, ini jangan lupa. Ini saringan speakernya masih menempel di frame LCD-nya ya. Jadi tidak perlu kita pindahkan lagi. Kemudian di sini banyak lem yang kering, kita bisa bersihkan. Ini lumayan parah ini sepertinya lemnya ya. Banyak yang kering. Ya, ini agak susah dan ini sepertinya sudah pernah dilem ulang. Ini kayak lem semacam lem apa ya? Lem Alteco seperti itu. Mungkin bekasnya sudah renggang kemudian ditetesin dengan lem Alteco barangkali ya. Jadi ini agak kering dan susah ini. Kita bersihkan semua saja, intinya di pinggiran frame-nya ini harus kita bersihkan sampai bersih, agar nanti ketika kita melakukan penggantian LCD yang baru ini itu tidak ada yang ngeganjel ataupun tidak membahayakan LCD yang baru ya, karena kalau ada yang ngeganjel bisa-bisa LCD yang barunya bisa pecah. Jadi harus pastikan bersih semua baru kita lanjut lem ya. Mejanya kita bersihkan dulu, kemudian pastikan di sini sudah bersih semua ya, tidak ada kotoran, sisa lem atau mungkin sisa pecahan kaca. Kita harus pastikan semuanya bersih, rata, dan tidak ada yang mengganjel. Oke, kalau sudah bersih semua, di sini bisa kita lanjut olesin lem saja ya. Kita bisa siapkan lem, kemudian gelang karet ini nanti untuk mengikat. Lanjut kita olesin lem saja. Kita olesin secukupnya saja di bagian pinggirannya, atas, samping, bawah. Kita olesin seperti ini saja ya. Jangan terlalu banyak, yang penting rata saja. Hati-hati di bagian kamera depannya. Jangan terlalu banyak lemnya, takutnya nanti akan melebar dan menutupi lensa kamera depannya. Jadi yang di atas kamera depan ini kita kasih lem sedikit saja. Kemudian kita ini segelnya bisa kita rusak ya. Jadi kalau sudah kita rusak seperti ini sudah tidak ada garansi ya. Maka dari itu sebelum kita lem tadi sudah kita tes semua fungsi dari touchscreen ataupun dari LCD-nya. Oke, kita lanjut, kita selipkan fleksibelnya. Untuk fleksibel casnya juga, kemudian kita presisikan saja. Kita mulai dari yang atas, kita presisikan seperti ini, pastikan tidak ada yang mereng atau tergeser. Kemudian kita tekan-tekan pelan-pelan saja, dan kalau ada yang belepotan seperti ini bisa kita gosok-gosok saja menggunakan jari. Jadi ini selagi masih basah nanti
enak ya gosoknya, daripada nanti kalau sudah kering jadi kurang bagus ya, jadi belepotan, tidak rapi. Fleksibel konektor casnya kita pasang, kemudian ini antenanya kok seperti ini, tidak pada tempatnya. Kita coba rapikan saja ya. Kita rapikan antenanya seperti ini, kemudian kita pasang soket fleksibel dari LCD nya. Oh, ini ternyata LCD nya panjang, jadi kita harus fleksibelnya panjang ya, jadi kita harus tekuk bagian atas yang pas di bawah soketnya, itu kita tekuk saja agar rapi dan tidak kelihatan kepanjangan ya. Oke, kemudian untuk penutup bawahnya bisa kita rakit saja, lalu ini kita akan baut secukupnya saja, kemudian kita nanti ikat menggunakan karet ya. Oke, baterai langsung kita tempel. Untuk lemnya masih lengket, tidak perlu kita tambahin double tip lagi. Pasang soket baterainya, kemudian penutup atasnya kita bisa pasang seperti ini, kemudian kasih baut juga secukupnya, atau kita mau baut sekalian saja semuanya juga boleh ya. Jadi buat teman-teman itu masalah trik masing-masing ya, silakan saja kalau ingin baut semuanya. Kemudian ini masih banyak yang belepotan juga, kita bersihkan saja ya, agar nanti ketika sudah kering itu sudah rapi ya, tidak ada lem yang belepotan. Kemudian kita lanjut, kita ikat menggunakan gelang karet seperti ini saja ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya, di sini kita mengerjakan Infinix Hot 9 Play atau melakukan penggantian LCD-nya. Ya, kita selesai ikat, kita diamkan saja selama 1 jam, dan biasanya setelah 1 jam ini lemnya sudah kering dan LCD-nya sudah presisi. Dan ini setelah kita tungguin selama 1 jam, di sini kita bisa lepaskan dulu karetnya ya, dan ini bisa saya pastikan lemnya sudah kering, kemudian LCD-nya sudah presisi, sudah rapi ya. Kalau memang masih ada kotoran sedikit-sedikit di pinggirannya, bisa kita bersihkan saja seperti ini, kita gosok-gosok saja ya. Oke, dan kemudian sampai di sini selesai, kita cek ya, cek semua, lihat semuanya aman, tidak ada masalah. Jadi pengerjaannya sebenarnya cukup mudah, tetapi di sini cukup lumayan lama untuk waktunya ya, bisa sampai 1 jaman untuk melakukan penggantian LCD, belum termasuk menunggu lemnya kering ya. Oke, ini sudah mantap, kita tes lagi, sudah mantap semua. Kemudian sampai di sini kita tinggal rapikan kembali. Tadi bautnya baru sedikit yang kita pasang, kita selesaikan saja semua, kita baut semua. Bagian atas kita baut, bagian bawah juga kita baut semua. Dan jangan lupa untuk pinjer sidik jarinya ya, kita pasang. Kemudian backdoornya kita tinggal rapikan saja, tekan pelan-pelan ya, pastikan tidak ada yang renggang lagi, semuanya sudah aman ya. Kita pasang kembali SIM cardnya. Dan sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan Infinix Hot 9 Play atau melakukan penggantian LCD-nya. Sampai di sini sekian dulu, terima kasih dari saya Solder Beku Tutorial. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobek Nota.